Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang PJBL kami, yaitu dari mata kuliah mid proses. Next. Jadi ada pun anggota kelompok kami, yang pertama Zahra, kedua Desi, ketiga Ningsi, keempat Yuni, kelima Alphonse saya sendiri, dan keenam Dani Holong. Next. Pokok pembahasan dari kelompok kami yang pertama yaitu pengayakan atau penyaringan. Pengayakan adalah pemisahan campuran dengan ukuran heterogen menjadi fraksi-fraksi yang ukurannya seragam. Yang kedua, pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat didefinisikan sebagai penghancuran dan pemotongan, mengurangi ukuran bahan padat dengan kerja mekanis. Pokok bahasan yang ketiga, yaitu analisis partikel. Analisis partikel adalah proses untuk menggambarkan sifat-sifat partikel atau serangkaian partikel. Next. Pengayakan atau penyaringan. Setelah dilakukan penghancuran dan penghalusan terhadap bahan padat, tentunya produk yang dihasilkan ukurannya masih heterogen atau belum seragam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengayakan atau sizing untuk menyeragamkan ukuran dari partikel yang dihasilkan dari pelaksanaan crushing dan grinding. Sizing atau pengayakan adalah pemisahan campuran dengan ukuran heterogen menjadi fraksi-fraksi yang ukurannya seragam. Selanjutnya, Zahra. Pengayakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyeragaman ukur dengan pengayakan dilakukan dengan cara melewatkan material padatan di atas permukaan ayakan yang disediakan sesuai ukuran yang diinginkan. Yang kedua yaitu padatan yang ukurannya lebih kecil dari ukuran ayakan akan lolos, sedangkan ukuran yang lebih besar akan tertahan di atas ayakan. Bahan skren nutuk padatan halus dapat berupa anyaman, kawat, kain, dan pelat yang berlubang. Next. Yang selanjutnya yaitu oversize atau plus material, yaitu padatan yang tertahan di atas ayakan atau material yang gagal melewati ayakan. Yang selanjutnya yaitu, maaf, sebelahnya lagi belum selesai. Yang kedua yaitu undersize atau minus material, yaitu padatan yang lolos atau mampu melewati ayakan. Next, Yuni. Tujuan dari pengayakan. Yang pertama, untuk menghasilkan produk yang ukurannya sesuai. Yang kedua, mencegah masuknya material yang tidak sempurna dalam permukaan atau primary crushing. Yang ketiga, untuk meningkatkan spesifikasi material sebagai produk akhir. Yang terakhir, mencegah masuknya undersize ke permukaan. Next. Oscillation screen atau saringan osilasi adalah jenis peralatan penyaringan yang digunakan dalam berbagai industri, termasuk pertambangan, pengolahan makanan, dan daur ulang untuk memisahkan bahan berdasarkan ukuran. Saringan ini memanfaatkan gerakan osilasi atau getaran untuk memfasilitasi proses penyaringan. Next. Vibrating screen atau ayakan getar. Vibrating screen atau ayakan getar merupakan ayakan dinamis dengan permukaan horizontal dan miring digerakkan atau bergetar pada frekuensi 1000 sampai 7000 Hz. Ayakan jenis ini mempunyai kapasitas tinggi dengan efisiensi pemisahan yang baik yang digunakan untuk range yang luas dari ukuran partikel jumlah screen dapat satu atau bertingkat. Next, selanjutnya Nancy. Grizzly merupakan jenis ayakan statis diam, di mana material yang akan diayak mengikuti aliran pada posisi kemiringan tertentu. Alat ini berupa sederetan batang logam yang disusun berlapis. Ayakannya diam dan bahan yang akan diayak dilemparkan pada ayakan. Grizzly banyak digunakan untuk pengayakan dengan ukuran partikel yang besar, misalnya 1 inci atau lebih.
Pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat didefinisikan sebagai penghancuran dan pemotongan mengurangi ukuran bahan padat dengan kerja mekanis, yaitu membaginya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Dalam pengecilan ukuran, ada usaha penggunaan alat mekanis tanpa merubah struktur kimia dari bahan dan keseragaman ukuran dan bentuk dari suatu bijian yang diinginkan pada akhir proses, tetapi jarang tercapai. Bahan mentah sering berukuran lebih besar daripada kebutuhan, sehingga ukuran bahan ini harus diperkecil. Operasi pengecilan ukuran ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, tergantung kepada apakah bahan tersebut bahan cair atau bahan padat. Apabila bahan padat, operasi pengecilan disebut penghancuran dan pemotongan. Dan apabila bahan cair disebut emulsifikasi atau atomisasi. Selanjutnya, rekan saya, Desi. Nah, adapun tujuan pengecilan pengukuran yaitu 1. Dapat diangkut dengan mudah, 2. Memiliki bentuk komersial yang lebih baik, 3. Lebih mudah diproses lanjut, 4. Reaktivitas lebih tinggi, 5. Mempermudah dalam pemisahan dengan bahan yang dikehendaki, 6. Memperoleh produk dan ukuran yang seragam sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Next. Analisis partikel. Analisis ukuran partikel adalah teknik yang digunakan untuk mengkarakterisasi bagaimana partikel didistribusikan pada sampel. Metode ini dapat diterapkan pada sampel dalam keadaan apapun, padat, cair, atau gas. Di setiap industri, protokol analisis ukuran partikel mungkin sedikit berbeda, dengan teknik yang berbeda diterapkan untuk mengukur ukuran partikel. Sementara beberapa metode ini dapat diterapkan pada berbagai macam sampel. Yang lain telah dikembangkan dengan mempertimbangkan jenis sampel tertentu. Analisis ukuran partikel sebagian besar digunakan untuk tujuan pengendalian mutu guna memastikan bahwa produk akhir memenuhi persyaratan tertentu dan aman untuk digunakan. Farmasi, bahan bangunan, cat dan pelapis, makanan dan minuman, serta aerosol adalah semua sektor yang telah mengadopsi analisis ukuran partikel sebagai metode pengendalian mutu. Beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis ukuran partikel pangan adalah 1. Ayakan atau CV analysis, 2. Mikroskopi menggunakan mikroskop, 3. Difraksi laser atau laser diffraction, 4. Pengukuran atau pengukuran volume berat, 5. Dynamic light scattering atau DLS, 6. Coulter counter berdasarkan perubahan resistansi listrik saat partikel melewati lubang kecil. Next, Dani Holong. Baik, selanjutnya ada tujuan analisis partikel. Berikut adalah tujuan utama analisis partikel dalam konteks ini. Yang pertama, menjamin kualitas produk. Konsisten ukuran, memastikan bahwa ukuran partikel bahan baku dan bahan produk akhir sesuai dengan spesifikasi untuk mencapai konsistensi dalam produk akhir. Yang kedua, itu ada pengendalian dan optimasi proses. Efisiensi pengolahan, memantau ukuran partikel untuk mengoptimalkan parameter proses seperti penggilingan, pencampuran, atau penyaringan. Pencegahan clogging, menghindari penyumbatan pada peralatan pengolahan seperti saringan atau mesin penggilingan dengan memastikan ukuran partikel dalam rentang yang sesuai. Yang ketiga, keamanan kesehatan, penghapusan kontaminasi, memastikan bahwa bahan baku dan produk akhir bebas dari kontaminan seperti kotoran atau benda asing dengan ukuran partikel yang dapat mempengaruhi kualitas atau keamanan makanan. Pencegahan risiko kesehatan, menilai dan mengelola risiko kesehatan yang mungkin timbul dari partikel tertentu, seperti dalam kasus partikel yang dapat menyebabkan iritasi atau reaksi alergi pada konsumen. Next. Baik, kesimpulan. Pengecilan ukuran, pengayakan, dan analisis ukuran partikel pangan merupakan proses yang saling terkait dalam pengolahan pangan. Pengecilan ukuran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dan mempengaruhi kualitas serta karakteristik
produk akhir, seperti tekstur, kelarutan, dan ketersediaan nutrisi. Pengayakan penting untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran, mempengaruhi keragaman produk, kualitas, dan efisiensi pengolahan. Analisis ukuran partikel membantu memastikan kualitas dan konsisten untuk dan konsisten dan konsistensi produk dengan mengukur bagaimana ukuran partikel mempengaruhi sifat-sifat seperti tekstur, stabilitas, dan penyerapan nutrisi. Ketiganya berperan penting dalam mencapai produk pangan yang berkualitas dan sesuai standar. Mungkin saya kembalikan ke rekan saya, Alfon. Eh, Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Saya akhiri. Terima kasih.